Shalom, Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul ketakutan yang menenggelamkan. Nah, ketika kita menghadapi satu situasi yang tiba-tiba, ya, kemudian membahayakan, seringkali tanpa berpikir kita sudah memberikan respon, ya. Dan tentu sejauh mana kita mempersiapkan diri, mendidik diri kita dalam kondisi yang tertib, yang benar, respon di bawah alam sadar itu sifatnya positif. Sedangkan kalau kita tidak tertib, maka sifatnya negatif. Misalnya ketika kita digertak, gitu ya, dikagetkan, apa yang muncul dalam perkataan kita itu sesungguhnya merupakan respon bawah alam sadar, dan itu merupakan buah dari sesuatu yang kita kerjakan secara konsisten, seperti apa kita mengkondisikan alam pikiran kita sehingga membuahkan semuanya itu dalam waktu yang cepat di bawah alam sadar kita. Nah, demikian juga ya, ketika kita menghadapi situasi yang buruk, respon yang buruk itu seringkali justru menggugurkan iman, ya, atau dampaknya tidak positif, melainkan sesuatu yang merugikan. Nah, kita lihat bersama-sama dari Matius 14 ayat 24 sampai 30. Ini mengenai peristiwa bagaimana muridnya mengalami satu kondisi yang terumbang-ambingkan pada saat tengah malam selesai mereka melayani. Ya. Matius 14 ayat 24 sampai 30. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi dari kejadian ini kita melihat, saudaraku, bahwa murid-muridnya itu sedang menghadapi satu kondisi yang susah untuk dia keluar dari danau itu karena dia diombang-ambingkan gelombang semalaman rupanya. Ya. Karena di situ dikatakan jam 3 malam, artinya kondisinya sudah pagi, Yesus datang. Jadi seberapa pengalaman,kah mereka menghadapi kondisi seperti itu bagi murid-muridnya, itu merupakan hal yang biasa karena mereka nelayan, tetapi mereka rupanya menghadapi satu situasi yang sulit sehingga semalaman mereka ada di tengah danau itu diombang-ambingkan gelombang. Kemudian murid-murid yang lain ketakutan, tapi rupanya tidak demikian dengan Petrus. Buktinya apa? Ketika jam 3 itu Tuhan Yesus datang, justru Petrus ngomong, "Kalau itu engkau, panggillah aku, suruhlah aku datang kepadamu." Ini artinya murid-murid yang lain berusaha untuk memikirkan bagaimana dia segera mengakhiri persoalan itu, tetapi
Petrus melihat satu kondisi yang lain, melihat Tuhan, itu ada satu kesempatan saya bisa merasakan sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, ia berusaha mengambil bagian dalam mujizat yang Tuhan kerjakan. Jadi menurut saya sikap Petrus itu sudah diawali dengan iman yang benar. Ya, ya barangkali dia ikut seperti murid-muridnya, tetapi ketika melihat Tuhan datang, ada satu respon yang luar biasa positif bahwa dia mau ikut ambil bagian dalam mujizat yang Tuhan kerjakan. Nah, tetapi dan nyatanya memang Tuhan Yesus datang memanggil, oke, ke sini, kamu jalan di atas air, dan dia pun turun dari perahu, dia jalan di atas air. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, ya takutlah ya. Jadi sudah sementara waktu, beberapa waktu dia jalan di atas air, tapi dia mulai merasakan lingkungannya ternyata ini benar-benar di atas air. Ada gelombang di situ, ada angin yang dia rasakan. Dia mulai tidak fokus. Ya, awalnya dimulai dengan iman, percaya penuh bahwa ketika Tuhan suruh dia lakukan pasti terjadi sesuatu. Ya, tetapi pada akhirnya fokusnya mulai berubah. Ya, ia mulai berpikir secara manusia. Ya, anginnya besar. Ini tidak main-main. Ini benar-benar di atas air. Ia mulai merasakan dinginnya angin, tiupan angin itu. Dia mulai melihat sesuatu dengan mata jasmaninya. Dia mulai menggunakan hukum alam bahwa apa yang dilakukan ini tidak mungkin. Awalnya imannya benar, tapi dalam perjalanannya ternyata dia dengan pikirannya sendiri, dengan apa yang dia tangkap dengan indera jasmaninya, dia berpikir, wah ini nggak masuk akal nih, malah saya akan tenggelam nih. Maka takutlah ia dan ia tenggelam. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita sudah diajar dengan firman, memahami bagaimana dahsyatnya Allah kita, dia sanggup melakukan segala sesuatu, kita sudah dibimbing untuk memiliki iman dalam menghadapi segala sesuatu. Tapi pada akhirnya kita tidak menerima satu solusi, ya karena kita gagal memelihara iman itu. Apa yang kita petik dari firman Tuhan ini? Yang pertama, ada kalanya Tuhan membiarkan untuk sementara waktu kita berada dalam badai. Murid-muridnya semalaman mengalami badai itu, padahal dia sudah berpengalaman, padahal dia sudah terbiasa berada di danau itu. Tetapi sesungguhnya Tuhan tahu persis, dan ia datang tepat waktunya. Jam 3 pagi katanya. Lu kok tidak sejak awal sih Tuhan datang, tapi jam 3 pagi, sudah sekian lamanya kita berjuang, baru Tuhan datang pada pagi hari. Ya, jadi di sini kesabaran menjadi kunci utama kita memperoleh pertolongan Tuhan. Ada firman Tuhan, bersabarlah dalam menghadapi penderitaan. Ya, waktunya bukan waktu kita dan dia datang tepat waktu. Yang kedua, pada saat Tuhan izinkan masalah yang terjadi, sesungguhnya Tuhan sedang mengajarkan kita untuk mengambil keputusan iman. Apa yang Petrus lakukan, dia melihat bahwa dia bertindak dengan iman, gitu ya. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti hadir, Tuhan pasti memberikan solusi. Dan pada waktunya dia harus mengambil solusinya itu dengan keputusan iman. Dan bila kita menjaga iman itu, kita pasti berkemenangan. Kenapa Petrus gagal? Ya karena imannya mulai rontok, karena dia menggunakan akal pikirannya, mulai menimbang-nimbang dengan perasaannya sendiri, mulai memikirkan bahwa ombaknya besar, anginnya besar, dan lain sebagainya, tidak fokus.
kepada Tuhan dengan segala pertolongan yang disediakan, dia mulai takut, ya, gagal imannya. Kemudian yang terakhir sangat penting bagi kita menggantikan insting, intuisi, keputusan bawah alam sadar kita, atau bahkan mengurangi pengaruh kemampuan kita untuk menganalisis sesuatu, perasaan kita, pertimbangan kita, ketika kita sudah memutuskan berjalan dengan iman. Ya, ya, keputusan kita untuk berjalan dengan iman itu satu keputusan untuk menjaga segala hal pikiran yang tidak sesuai, kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai, pertimbangan-pertimbangan yang tidak sesuai, dikalahkan untuk kita lebih mempercayai janji Tuhan. Dan itulah yang disebut kita berjalan dengan iman. Terpujilah nama Tuhan, biarkan firman ini membaharui kita di hari ini, diberikan kekuatan yang baru untuk berjalan dengan firman kebenaran sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan.